Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Halo adik-adik semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa bulan lagi kita akan menuju pemilihan jurusan Senam PTN di tahun 2021. Oke, nah di kesempatan kali ini sangat berbeda ya. Adik-adik bisa lihat bahwa di samping kakak ini ada seorang narasumber yang lulus di Senam PTN di jurusan keperawatan Unpad. Nah, mungkin di kesempatan kali ini Kak Mutianya bakalan sharing nih bagaimana strategi untuk memilih jurusan di Senam PTN. Oke, sebelumnya kakak udah sharing juga ya karena strategi memilih jurusan di Senam PTN juga. Nah, ini mungkin lebih ke jurusan keperawatan Unpadnya gitu ya. Oke, perkenalkan diri dulu Kak Mutia Anggraini. Persilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Anggraini, biasa dipanggil Mutia. Halo Kak Mutia. Halo. Halo. Ya, ada. Oke. Halo Kak Mutia, kegiatannya apa nih sekarang? Sekarang kegiatannya kerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Oh, mantap ya. Rumah sakit apa nih sekarang? Alhamdulillah, di Rumah Sakit UI, Universitas Indonesia. Wow, mantap ya Universitas Indonesia ya. Di mana Universitas Indonesia tuh emang banyak menampung ya dari orang-orang yang kena virus corona ya. Iya, benar sekali. Jadi Rumah Sakit Universitas Indonesia adalah salah satu rumah sakit yang rujukan untuk pasien COVID. Wow, keren ya. Jadi di tengah pandemi ini Kak Mutia tetap bekerja ya seperti biasanya? Iya, tetap bekerja seperti biasa. Wow, itu sangat amazing ya. Yeah. Sangat banyak tantangannya. Mungkin ini kira-kira Kak Mutianya posisinya di mana kalau di rumah sakitnya? Bagian mananya gitu? Di bagian emergency, di bagian IGD. Wow, itu harus safety sekali ya Kak Mutia ya. Iya, harus safety dong. Gimana perkembangan di sana? Apakah udah mulai berkurang nih dari wabah virus corona? Apanya pasien COVID-nya selama 2 minggu terakhir sih pasiennya makin banyak ya, tidak ada tanda-tanda berkurang. Dan mungkin akan lebih banyak lagi mungkin setelah liburan Natal dan Tahun Baru. Ya, semoga rekan-rekan semua, adik-adik semua tetap menjaga kesehatan ya. Kalaupun pengen liburan, ikuti protokol kesehatan yang sudah dilakukan, yang diberikan oleh pemerintah. Wow, gitu. Tetap semangat bertemu di rumah sakit dengan saya. Ya. Tetap semangat ya Kak Mutia, walaupun kondisi sekarang negara kita lagi tidak aman. Kalau bisa Kak Mutianya lebih safety juga ya, karena itu Kak Mutia menghadapi tantangannya luar biasa di tahun ini ya Kak Mutia ya. Oke, Kak Mutia. Semoga tahun depan lebih baik lagi. Amin. Oke, Kak Mutia. Di sini aku sengaja mengundang Kak Mutia untuk sharing bagaimana Kak Mutia strateginya lolos di Senam PTN 2021, tepatnya di jurusan keperawatan Unpad yang kita tahu ya keperawatan Unpad itu adalah jurusan yang sangat diminati oleh siswa-siswa kayak gitu. Nah, di sini karena kita mau nggak lama lagi tuh tahun depan itu bakalan ada pemilihan jurusan. Jadi adik-adik yang memilih jurusan tidak canggung lagi karena udah tahu gambarannya seperti apa. Nah, sebelumnya saya sudah juga share bagaimana tips memilih jurusan di Senam PTN. Nah, kita sama-sama lulus Senam PTN juga ya di tahun yang sama kayak gitu. Ya kan Kak Mutia? Iya, benar sekali. Iya. Jadi Kak Mutia ini salah satu salah satu partner yang baik juga, sama kami sharing-sharing juga gimana strategi untuk lulus nih di Senam PTN di tahun 2013 tepatnya Kak Mutia. Udah berapa lama itu ya? Udah lama kali ya? 7 tahun yang lalu. Tahun ya? 7 tahun yang lalu, benar sekali. Nah, mungkin lebih ke Kak Mutianya nih, strategi untuk memilih jurusan Senam PTN itu seperti apa sih? Kak Mutia mempersiapkannya dulu tuh seperti apa? Boleh dimulai? Jadi dulu itu strategi saya mempersiapkan SNPTN itu udah dari jauh-jauh hari. Dari semenjak saya kelas 1 SMA. Jadi saya dari awal sudah mengusahakan nilai raport saya itu naik setiap tahunnya. Itu adalah usaha saya yang pertama.
usaha saya yang kedua adalah ketika sudah kelas 3 SMA, bingung tuh memilih jurusan apa, apakah saya akan lintas jurusan atau tidak. Nah, tips yang harus adik-adik pahami di sini adalah salah satu, kalau misalnya ingin lulus SNPTN, besar kemungkinannya jika kita memilih jurusan yang sesuai dengan program studi kita ketika kita SMA. Misalnya jurusan IPA, maka lebih baik memilih program studi yang berdasarkan pendidikan IPA, yang basicnya IPA. Kalau misalnya IPS, seperti itu juga. Jangan memilih lintas jurusan, karena itu akan kecil kemungkinan untuk bisa lolos. Ya, benar sekali. Untuk SNPTN. Ya, itu tips yang kedua. Saat itu saya memilih, yang ketiga adalah memilih kampus di mana kamu benar-benar ingin kuliah di sana, karena pilihan yang pertama itu adalah pilihan yang benar-benar kamu inginkan dan yang kamu inginkan dan yang kamu impikan, dan jangan jadikan pilihan yang kamu inginkan dan impikan itu untuk menjadi pilihan yang kedua. Jadi usahakan pilihan tersebut kamu letakkan di pilihan yang pertama, baik universitasnya maupun program studinya. Nah, pengalaman Kamutia waktu itu, Kamutia memilih Universitas Unpad. Itu adalah universitas yang pertama. Jurusan yang pertama adalah ilmu keperawatan. Jurusan yang kedua adalah sains, waktu itu adalah biologi. Nah, pilihan yang kedua untuk SNPTN yaitu universitasnya adalah Universitas Andalas. Pilihan yang pertamanya sama, ilmu keperawatan Universitas Andalas. Yang keduanya memilih kebidanan di Universitas Andalas. Seperti itu, Kak Dila. Oh iya. Oke, berarti pilihan pertamanya itu adalah keperawatan Unpad, dan pilihan keduanya adalah kampusnya adalah Universitas Andalas, tepatnya di Sumatera Barat. Oke ya, Kak Mutia ya. Oke ya, Kak Mutia. Jadi di sini tuh kan, kalau kakak tadi kan memilih jurusan keperawatan di Universitas Padjadjaran. Apa sih alasan kakak kenapa milih jurusan keperawatan itu, atau kakak melihatnya dari nilai rapor atau bagaimana? Coba dijelaskan mungkin. Kamutia waktu itu memilih jurusan ilmu keperawatan Unpad karena pertama memang dilihat dari segi nilai rapor, karena kebetulan waktu itu nilai rapor apalagi yang bagian biologi itu meningkat tiap tahunnya. Terus kimia juga, pokoknya rata-rata jurusan yang IPA itu tuh dari kelas 1 sampai kelas 3 itu selalu meningkat. Berarti kamu Tia emang melihat dari item nilainya ya, untuk bisa ngambil jurusan keperawatan dari nilai biologinya yang tinggi. Jadi sini nih, kenapa sih kamu Tia memilih kampusnya Universitas Padjadjaran? Kenapa nggak kampus lain? Mungkin lebih ceritain gitu. Waktu itu aku pernah lihat beberapa universitas yang bagus di Indonesia. Salah satunya adalah Universitas Padjadjaran. Ditambah di samping itu juga ada beberapa alumni Kamutia yang waktu itu juga kuliah di Universitas Padjadjaran. Makanya hal tersebut bikin saya tambah tertarik untuk kuliah di Universitas Padjadjaran. Betul. Ada nggak dari sekolah Kak Mutia dulu yang menjelaskan strategi untuk memilih jurusan? Strategi untuk memilih jurusan, ada nggak dari sekolahnya? Memilih jurusan? Iya, kayak ada. Waktu itu senior Kamutia pernah jelasin strategi untuk memilih jurusan. Ya, yang pertama yang tadi Kamutia sharing, jangan memilih jurusan yang berbeda dengan jurusan ketika kamu SMA. Berarti kalau misalnya IPA ya IPA gitu ya? Iya. Kalau misalnya nggak boleh linjur ya? Nggak boleh linjur, kecuali kalau memang kamu ujian SBMPTN, itu beda cerita, karena itu kan berdasarkan nilai ujian kamu. Nah, sementara kalau SNPTN ini si panitianya itu akan melihat, biasanya akan melihat nilai rapor, kenaikan nilai rapor kamu, dan beberapa universitas yang cocok dengan kamu. Oke adik-adik, nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk pemilihan jurusan di SNMPTN itu, pertama adik-adik harus lihat, kalau misalnya adik-adik dari jurusan IPA ya kemudian harus milih IPA. Nah, kalau mau linjur itu masih bisa, tapi lihatlah kampus-kampus yang emang dibolehkan buat linjur kayak gitu. Nah, terus satu lagi, kalau milih jurusan, pilihlah jurusan yang berdasarkan nilai
mapel dari nilai rapor kamu. Misalnya kalau kamu milih jurusan keperawatan, lihatlah nilai biologi kamu yang emang cenderung naik atau bagaimana atau lebih tinggi kayak gitu ya Kak Mutia ya. Dan Ya, untuk dan satu lagi, kan kita udah tahu strategi untuk lolos di SNMPTN itu pastinya dilihat dari akreditasi sekolah ya. Kalau akreditasi A, Kak Mutia dulu A ya. Nah, kita nggak tahu dulu ya berapa persen dulu, kita udah lupa ya. Jadi kalau tahun ini tuh Kak Mutia akreditasi A itu adalah 40%. Lalu yang kedua itu adalah dari sertifikat akademik kayak olimpiade itu bisa dilampirkan yang menjadikan nilai plus untuk lulus di SNMPTN ya kan. Lalu yang ketiga itu adalah dilihat dari lulusan dari alumni dari sekolah itu. Misalnya Kak Mutia tadi ada dari lulusannya yang lulus di keperawatan Unpad ya di tahun 2011 ya tadi ya. Nah itu jadi pertimbangan adik-adik. Jadi kampus itu bakal lihat apakah ada dari sekolah itu atau alumninya yang pernah lulus di jurusan yang sama. Jadi itu pertimbangan untuk lulus di SNMPTN di 2021 ya. Tadi kita udah jelaskan, pertama adalah jangan linjur. Kalau linjur lihat dulu apakah kampus menerima. Yang kedua dari nilai rapor kamu sesuai nggak dengan jurusan yang kamu ambil. Yang ketiga adalah akreditasi sekolah. Yang keempat adalah alumni yang pernah lulus di jurusan tersebut. Dan yang kelima adalah prestasi atau sertifikat perlombaan baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik yang bisa kamu lampirkan yang menjadi nilai plus untuk SNMPTN gitu untuk lulus. Oh ya kemudian tadi saya lupa ya untuk nanyain tadi untuk dari akreditasi sekolah udah jelas ya Kak Mutia itu SMA 1 Solo ya. SMA 1 Gunung Talang. SMA 1 Gunung Talang yang terakreditasi A ya. Terus ini Kak Mutia, Kak Mutia pernah melampirkan sertifikat nggak di saat untuk mendaftar di SNMPTN kayak gitu? Saya nggak ingat pasti ya waktu itu, tapi kan ketika ada beberapa berkas yang dikumpulkan. Nah, kalau nggak salah saya juga melampirkan sertifikat-sertifikat yang udah saya pernah dapatkan dari semenjak SMA, baik itu sertifikat di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Kalau di bidang akademiknya apa ya Kak Mutia? Kalau di bidang akademik misalnya pernah ikut lomba cerdas cermatkah, terus juara misalnya, itu kan nanti kan dapat sertifikat. Atau misalnya sertifikat bahasa Inggris. Kebetulan waktu di SMA Guntal waktu itu aku program studi RSBI, jadi ada program bahasa Inggris. Nah jadi beberapa sertifikat yang bakal menunjang seseorang, gimana ya, menunjang kamu untuk diterima di universitas tersebut gitu. Oke Mutia. Oke adik-adik, itulah beberapa item yang mungkin adik-adik bisa pertimbangkan untuk menjadi kriteria lolos di SNMPTN dalam memilih jurusan ya Kak Mutia ya. Ya benar. Oke, sangat bermanfaat sekali ilmunya Kak Mutia. Terima kasih sudah berbagi buat adik-adik kita yang lagi berjuang untuk SNMPTN. Semoga lulus ya Kak Mutia ya. Amin. Ya Allah, pokoknya semangat selalu. Iya. Hati-hati dalam memilih jurusan, lihat-lihat data-datanya, mungkin dari nama mungkin itu bisa jadi menyebabkan kegagalan, apalagi dalam salah memasukkan nilai rapor ya Kak Mutia ya. Oke, mungkin apa pesannya buat adik-adik Kak Mutia? Buat adik-adik yang mau memilih jurusan SNMPTN, yang pertama adalah pilih jurusan yang benar-benar kamu ingin kuliah di sana. Jangan karena teman, jangan karena orang tua, karena yang akan menjalani perkuliahan itu adalah kamu. Kalau misalnya kamu memilih jurusan yang harus yang disarankan oleh orang tua atau teman, dan kamu tidak nyaman di sana, sayang sama usia dan waktu kamu. Nanti masa mau ulang tahun depan lagi kan gak mungkin. Ya, jadi benar-benar pilih yang diinginkan. Semangat selalu, jangan lupa berdoa dan berusaha. Dan kasih tahu kalau udah lulus, boleh komen nanti di bawah kalau. Oh iya, silakan komen nanti ya adik-adik, kami tunggu kabarnya ya. Oke, jadi di sini intinya kalau milih jurusan itu jangan ikut-ikut teman, lihat passion, bakat dan minat kamu tuh di mana. Ya karena setiap orang itu mempunyai bakat dan minat yang sangat berbeda.
kan percuma ya, udah kuliah nanti putus di jalan tuh biayanya besar dan ini sebagainya, bakal rugi buat adik-adik sendiri. Yakinlah pada diri sendiri, turutkan apa yang menjadi passion kalian, minat kalian, silahkan pilih jurusan tersebut. Kalau misalnya orang tua tidak sesuai dengan jurusan kalian pilih itu, konsultasikan baik-baik, ngomong dengan hati ke hati, itu pasti bisa. Kamu Tia, dulu saya milih jurusan keperawatan tapi nggak boleh nih orang tua, akhirnya saya milih jurusan kimia kayak gitu, karena mungkin orang tua mempertimbangkan nilai kimianya dulu naik, jadinya ya udah milih jurusan kimia, akhirnya ya udah rezeki jati di sana ya Kamu Tia ya. Oke, semangat bertugas Kamu Tia, mungkin di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi mengenai pekerjaan. Oke Kamu Tia, terima kasih, saya akhiri. Dan mohon maaf kalau ada salah kata juga. Oke, Daddy, thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.